Halo para penikmat alur film, kali ini akan membahas sebuah film berjudul Vengeance. Di awal film kita diperlihatkan sebuah tontonan pertunjukan opera Cina yang di situ kita akan diperkenalkan dengan salah satu pemainnya yaitu Tiger di mana Tiger ini merupakan seorang master bela diri kungfu sekaligus orang senior di komunitas opera ini dan beliau ini diketahui juga sudah punya seorang istri yang kebetulan satu profesi dengannya istrinya sendiri bernama Cecilia dan ini orangnya. Usai selesai memainkan perannya Tiger yang bermaksud mengunjungi sang istri di ruangannya sontak dibuat terkejut tatkala mendapati sang istri tengah asyik bermesraan dengan seorang pria bernama Tuan Feng dan karena cemburu itu esoknya Tiger mendatangi kediaman Tuan Feng yang ternyata Tuan Feng ini memiliki sebuah perguruan kungfu dan dia sendiri adalah guru besarnya karena sudah kepalang emosi itulah Tiger nekat menghancurkan papan perguruan mereka sehingga alhasil pertarungan pun tak terhindarkan lagi. 你以后离我媳妇儿远一点。没那回事。你啊？ Singkat cerita sore hari pun tiba tak terima atas apa yang diperbuat Tiger tadi pagi Tuan Feng langsung mengutus seluruh muridnya untuk mencari Tiger dan kemudian membunuhnya setelah menunggu cukup lama di sebuah restoran Tiger akhirnya muncul juga dan saat itu Tiger langsung diserang habis-habisan oleh mereka hingga akhirnya tewas dengan cukup mengenaskan di mana setelah membuat Tiger tewas Tuan Feng memberikan Cecilia ke seorang pria bernama Maximiliano yang bisa dikatakan sosok Maximiliano ini adalah bos dari Tuan Feng sendiri dan entah apa yang ada di pikiran Cecilia itu Cecilia kok mau-mau aja padahal kan suaminya dibuat tewas oleh komplotan mereka ini dan kabar akan tewasnya sosok Tiger yang bisa dikatakan cukup mengenaskan tersebut terdengar sampai ke telinga adiknya yang kebetulan tinggal di Amerika sana dan saat ini adiknya baru saja tiba untuk melakukan balas dendam, dia sendiri tak kalah hebatnya dari sang kakak namanya itu David ini orangnya. Tanpa buang-buang waktu David langsung mendatangi kediaman Cecilia yang kebetulan tengah berselingkuh dan saat itu juga David langsung menikam pria itu sampai tewas tapi ternyata itu bukanlah Tuan Feng melainkan anak buahnya dan karena tak mendapat informasi seputar keberadaan Tuan Feng sekarang David pergi untuk mencarinya sendiri dan tak lama saat itu muncul anak buah Tuan Feng yang lain. 你知道的太多了。等一等。 你就是那个飞刀阿广。Setelah selesai membunuh pria tersebut David bagi mengunjungi pertunjukan opera karena dia hendak mencari petunjuk dengan berat tangis pemilik opera saat David sudah sampai dan masuk ke dalam di situ ada dua orang anak buah Tuan Feng yang mengikutinya dan karena diikuti itu David memancing mereka masuk ke sebuah toilet lantas menghajarnya sampai babak belur. Di mana meskipun sudah dihajar sampai babak belur tersebut kedua orang itu masih saja mengikuti yang oleh karena tak punya pilihan lain David pun terpaksa membunuh keduanya untuk kemudian setelahnya David pun langsung bertemu dengan si pemilik opera lantas menyanderanya untuk mencari tahu mana posisi Tuan Feng saat ini berada, dan setelah akhirnya mendapat lokasi yang ternyata adalah sebuah hotel David langsung pergi menuju ke sana tapi dia tidak bisa langsung masuk karena banyak anak buah yang berjaga sehingga mau tidak mau David harus menunggu waktu yang tepat terlebih dahulu sembari mencari celah untuk bisa menyerang.
Dan sungguh sial nasibnya pemilik opera, dia tiba-tiba dibunuh oleh sekelompok pemuda dan di sisi lain David yang masih mencari celah pun tak sengaja bertemu adiknya pemilik opera dan mereka ini rupanya juga sudah saling kenal karena mereka merupakan teman lama dan di sini terkuak sebuah fakta tentang kasus pembunuhan yang dialami Tiger yang terdapat dalangnya itu ada 4 orang termasuk si pemilik opera. Kematian si pemilik opera tadi bisa diambil kesimpulan adalah ulah salah satu dari 3 dalang yang lain yang kemungkinan beralasan karena si pemilik opera sudah membocorkan lokasi persembunyian Tuan Feng. 杀害你哥哥的封开山不过是工具，听说他们是在牌桌上定下的计划。封开山、高宏图、文兰亭、金之泉，现在你明白了吧？原来是这样，谢谢你告诉我这么多事。 Melalui bantuan dari adiknya si pemilik opera yaitu Hua, David akhirnya bisa masuk ke dalam dan lewat pengalihan pandangan yang dilakukan oleh Nona Hua tersebut David berhasil membunuh satu persatu anak buah Tuan Feng hingga kini hanya menyisakan satu anak buahnya lagi lantas Nona Hua pun kembali memancingnya untuk keluar dari sini. Singkat cerita kiri hubungan mereka semakin intens dan meskipun sudah berhasil membunuh Tuan Feng David belum puas sampai di situ karena dia berniat membunuh 2 orang dalangnya elege saat ini keberadaannya masih belum diketahui nah saat masih santai mengobrol tersebut tiba-tiba datang 2 orang yang nampak berpenampilan seperti polisi dan saat itu juga Nona Hua langsung diminta pergi dari sini lewat pintu belakang untuk nantinya David akan menyusul setelah membereskan kedua orang tersebut di mana setelah berhasil mengalahkan keduanya ternyata kedua orang tersebut merupakan ajudan dari dalang si pembunuh kakaknya yang kedatangan mereka berdua kemari sendiri mereka ditugaskan menyampaikan pesan oleh bosnya kita panggil saja bosnya itu si John ya yang si John bermaksud ingin bertemu dengan David karena hendak mengklarifikasi bahwa si John tidak terlibat atas pembunuhan kakaknya tersebut dan setelah sepakat lalu akhirnya bertemu juga dengan yang namanya si John ini si John pun menyampaikan bahwa dalamnya sebenarnya adalah Maximiliano dan di sini si John justru menawarkan bantuan untuk mengalahkannya dan bodohnya David bahwa percaya begitu saja hanya karena si John mengaku telah membantu membunuh satu orang lagi yang bernama Liang yang menurut pengakuan si John Liang juga adalah dalang dari pembunuhan kakaknya. 明天晚上我请胡大帅吃饭。明儿晚上，好，一言为定。 Setelah tiba waktu yang ditentukan kemarin sebelum David datang di sini terkuak fakta lagi si John ini hanya memanfaatkan David untuk membunuh Maximiliano yang tujuannya untuk menguasai semua aset kekayaannya Maximiliano dan di sini terlihat pula Liang yang adalah bagian dari misi ini dan dia nantinya ditugaskan untuk membunuh David jika nantinya David sudah berhasil membunuh Maximiliano dan begitu David datang lalu masuk dengan ditemani ajudannya si John di situ si John muncul lantas langsung mencari celah untuk bisa membawa Maximiliano keluar dari kamarnya. 大帅，席已经摆好了。大帅，请坐。哎，你们还站在这干什么？来，我先敬大帅一杯。喝酒，喝酒。 Dan begitu dapat celah David langsung melemparkan pisaunya yang mengenai lehernya Maximiliano dan itu cukup membuat Maximiliano kesakitan hingga membuat semua anak buahnya langsung turun tangan untuk melawannya dan dengan ini pertarungan pun dimulai. Selesai membunuh semua anak buah Maximiliano, serta Maximilianonya itu sendiri kini giliran David yang diserang anak buahnya si John dan karena sudah dalam keadaan terluka itu David dibuat tak berdaya sampai-sampai berlumuran darah dan akhirnya tewas dalam keadaan berdiri, tapi tiba-tiba. 他死了吗？
Di scene akhir David pada akhirnya tewas karena kehabisan darah dan di sisi lain Nona Hua masih setia menunggu tapi ia sambil meratapi kesedihan seakan sudah tahu kalau si David telah tewas dan setelah itu film pun tamat.